warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hai sahabat religi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Kak Ros dalam channel podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi, dakwah pada umumnya identik dengan bahasa agama. Nah, untuk tema kali ini kita akan membawakan dakwah dengan lirik dan melodi lagu. Narasumber kita kali ini adalah seorang penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Selain seorang penyuluh agama Islam, beliau juga seorang guru tilawatil Quran yang bersyahadah dari Surabaya. Beliau telah menghasilkan beberapa karya seni, di antaranya adalah 35 judul lagu. Satu di antara ke-35 judul lagu itu telah mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Bupati Magetan dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Beliau juga pernah menjuarai juara 3 pemuda pelopor di bidang pendidikan tingkat Kabupaten Magetan. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Supriyanto SH yang akrab dipanggil Kang Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ros. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, Bapak, seperti yang sudah saya paparkan bahwa tema kita pada hari ini adalah dakwah dengan lirik dan melodi lagu. Kalau pada umumnya kita dengar kalau dakwah itu ya dengan ceramah, diskusi, pengajian dan sebagainya. Nah, seperti apa metode dakwah dengan lirik dan melodi lagu itu? Ya Kak Ros, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast Kemenak Magetan, tentunya bersama host yang luar biasa Kak Rus. Ya, alhamdulillah. Untuk menjawab pertanyaan tadi Kak Rus, berdakwah dengan lirik dan melodi lagu ya. Jadi gini Kak Rus, yang dimaksud berdakwah dengan lirik dan melodi lagu adalah lirik itu isinya Kak Rus. Isinya. Kalau melodi lagu adalah musiknya. Nah, kalau dikemas lirik dan musik lagu ini menjadi sebuah lagu. Nah, kenapa kami mencoba berdakwah dengan lirik dan melodi lagu? Alasan yang pertama, karena musik ini sangat menarik harus khususnya di kalangan anak muda. Kalau kita berdakwah ke orang tua, mungkin masjid-masjid taklim, itu ya seperti biasa terus kita hadir di situ bawa kitab seperti umumnya. Yang kedua, kita juga berpikir juga bagaimana golongan-golongan yang tidak ikut di masjid taklim. Maka kita punya inisiatif berdakwah lewat medsos. Nah, berdakwah lewat medsos itu kalau tidak ada suatu metode atau tidak dikemas dengan baik, maka kurang menarik. Maka kita mencoba, kita dakwah, kita kemas lewat lirik dan melodi lagu yang dinamakan sebuah lagu gitu harus. Ya, berarti di sini tujuan Bapak adalah agar bisa merambah ke kelompok sasaran remaja seperti itu ya? Khususnya itu harus. Ya, betul, kan? Betul. Kalau anak-anak Bapak Kang Pri ya, betul. Sudah ada Madin dan juga TPG. Betul, Kak Ros. Nah, tujuannya jadi agar bisa merambah seluruh kelompok sasaran. Sangat betul. Lebih menarik, Kak Ros. Oh ya, betul. Jadi dakwah dengan melodi lirik dan juga melodi lagu itu tetap nilai-nilai religi yang ada dituangkan ke dalam lirik itu, kemudian diaransemen seperti itu. Betul. Sehingga terbentuklah sebuah lagu. Nah, menarik sekali. Tentunya itu
tidak hanya kelompok sasaran dari anak-anak, Betul. ibu-ibu, tentunya remaja juga Ya, tertarik ya untuk tertarik. mendengarkan. Ya faktanya musik itu indah. Faktanya lagi yang menyukai musik bukan hanya kalangan anak. Faktanya juga dari anak, dari kalangan pemuda, sampai kalangan orang tua pun kalau musik juga senang. Ya, karena musik juga mudah ya kalau menghafal. Betul. Seperti di Madin kami Kak Ros. Madin kami itu kalau nanti kita itu menghafalkan sifat wajib Allah Ta'ala, wujud, qidam, baqo, itu ada kesulitan. Tapi kalau kita dibuat lagu Allah wujud, qidam, baqo dan seterusnya, mudah dan menarik. Maka kita mencoba berdakwah dikemas sebuah lagu. Insyaallah gitu Kak Ros. Ya, jadi untuk mungkin kalangan anak-anak lebih cepat untuk menghafal. Kemudian kalau ada melodi lagunya ya, itu kalangan remaja juga mungkin lebih menyukai. Betul Kak Ros, betul. Iya. Kemudian Bapak masih untuk karya seni tadi ya. Itu lagu pertama yang Kang Pri ciptakan itu apa judulnya? Kemudian inspirasinya dari mana? Oh betul. Alhamdulillah Kak Ros, dengan hobi berangkat dari di pondok dulu kan ikut grup Al Islah Pondok. Pondok mana itu ya? Pondok Singowali Songo, Kartarjo. Oh ya, berarti santri dari Pondok Singowali Songo juga. Betul Kak Ros. Berangkat dari hobi ikut selawatan, terus kita mencoba membuat aransemen dan menciptakan lagu. Alhamdulillah sudah tercipta sekitar 35 lagu Kak Ros. Wah, hebat sekali. Lagu pertama yaitu dengan judul Corona. Corona. Betul. Berarti itu pada tahun 2019-an ya kalau. Betul. Tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Oke, berarti itu sama-sama ya pas pada waktu ada pandemi Corona. Betul Kak Ros. Sehingga judulnya kental sekali Corona. Karena emang lagu Corona ini lagu yang terinspirasi keadaan waktu itu memang pandemi. Pandemi yaitu karena suatu pelajaran buat kita semua bahwa manusia itu ternyata tidak ada apa-apanya. Dengan makhluk yang sangat kecil ternyata sudah tidak berdaya. Waktu itulah kita terinspirasi menyampaikan kelorek manusia itu walaupun dikatakan orang paling hebat, ternyata dengan makhluk yang paling kecil yaitu penyakit itu kita sudah tidak berdaya. Terus kita menuangkan isi itu lewat lagu Corona. Itu inspirasinya itu kenapa kok pas Corona itu terciptalah lagu Corona itu bagaimana ceritanya? Yang pertama gini Kak Ros, alhamdulillah saya karena walaupun dulu masih honorer, status saya kan penyuluh, punya tugas yaitu memberi penyuluhan dan bimbingan. Nah, penyuluhan waktu pandemi memang difokuskan untuk menyampaikan yang pertama, semua masyarakat harus mengikuti aturan pemerintah. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh mengadakan suatu kegiatan, jaga kesehatan, gaya hidup sehat dan seterusnya. Lah, akhirnya kita rangkai, kita kemas menjadi suatu lirik supaya menarik, kita beri musik. Akhirnya lirik dan musik kita jadi satu, terciptalah judul dengan lagu dengan judul Corona. Oh ya, bagus sekali. Berarti di lagu Corona itu tetap ada nilai religinya ya. Betul. Bahwa an-nadhafatu minal iman. Betul. Iya. Jadi kita harus tetap jaga kebersihan untuk kesehatan kita semua. Karena pandemi Corona itu kan besar sekali pada waktu itu ya. Betul Kak Ros, betul. Iya, kemudian pada waktu Corona itu kan ada himbauan agar tidak berkumpul. Betul, kita tuangkan di lirik situ ada. Tidak boleh berkumpul, tetap sampai dulu itu pernah ada instruksi Jumatan itu kan wajib. Karena waktu pandemi itu sangat ekstrim dia. Sampai Jumatan diganti duhur.
waktu itu. Iya. Terus alhamdulillah lambat bulan, lambat hari, terus mulai ada kebijakan boleh dengan syarat jaga jarak gitu ya. Itu kita tuangkan di lirik lagu Corona itu. Jadi kita menyampaikan aturan pemerintah lewat lagu dengan judul Corona. Oh ya, kalau boleh nih satu bait saja yang tadi ada nilai religinya ya. Oh iya Kak Ros. Iya, coba liriknya sedikit saja biar pemirsa di rumah mengenal lagu ini, mungkin nanti bisa lebih menarik lagi. Alhamdulillah Kak Ros, karena Corona itu sudah lama kita launchingkan, sudah lupa Kak Ros. Nanti bisa kita lihat di YouTube channel Asufi. Nanti di situ lengkap sak video klipnya, sak liriknya ada. Oh ya, sudah ada YouTube-nya ya. Betul Kak Ros. Baiklah, hebat sekali ya. Jadi di dalam keterbatasan karena himbauan pemerintah tidak boleh berkumpul, sehingga inspirasi itu muncul untuk menciptakan lagu Corona di dalam dakwah seperti itu. Betul, baiklah, untuk lagu berikutnya nih Bapak, setelah Kang Pri berhasil membuat judul lagu Corona, kemudian lagu berikutnya apa? Kemudian bagaimana sejarahnya? Setelah kita membuat lagu dengan judul Corona, alhamdulillah pandemi selesai, alhamdulillah harus. Terus kita setelah itu karena sangat lama kita berada di rumah, beraktivitas tidak boleh keluar, pandemi selesai, terus kita refreshing dengan istri. Kita refreshing ke Sarangan Kak Ros. Setelah kita refreshing ke Sarangan, muncul inspirasi, ya Allah, Kota Magetan itu sangat indah. Indah pariwisatanya, terkenal pesantrennya, terkenal pendidikan formalnya, terkenal industrinya, terkenal keindahan alamnya. Akhirnya kita punya inspirasi, oke, selain kita berdakwah khusus dalam agama, kita mencoba membuat suatu lirik dan melodi lagu mengenalkan kearifan lokal di Magetan, mengenalkan kebanggaan yang ada di Kabupaten Magetan, terkait termasuk mengenalkan pariwisatanya, mengenalkan industrinya, termasuk mengenalkan pesantren Kak Ros. Ternyata pesantren di Magetan ini luar biasa terkenal, sampai-sampai kalau di Mekah katanya, kata teman saya, di Mekah, di Yaman, itu kalau ada orang Indonesia ditanya, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Maka yang pertama kali dia tanya, dekat gak dengan pondok Al-Fatah Mboro? Masya Allah. Itu kebanggaan Magetan juga, karena Al-Fatah berada di Kabupaten Magetan. Ya, itu masuk ikonnya Kota Magetan ya. Iya betul. Dijuluki Kota Madinah. Yang kedua, waktu kita main ke Bandung, harus ke Bandung, ke Jakarta, ditanya, masnya mana? Masnya Magetan. Berarti dekat dengan industri kulit. Masya Allah, ternyata industri kulit di Magetan ini terkenal sampai kota-kota sangat jauh di Kalimantan. Pernah tanya kepada saya, dan termasuk Bandung, Jakarta dan seterusnya. Maka dari itu, setelah membuat lagu Corona, kita mencoba membuat sebuah lagu mengangkat kebanggaan yang berada di Kabupaten Magetan. Keunggulan yang ada di kota Kabupaten Magetan itu. Ya, harus. Yang di situ isinya karena mengenalkan pariwisata, industri, pesantren, termasuk kita menyampaikan juga kebanggaan kita Kak, sebagai orang Magetan. Ternyata Magetan juga mempunyai penghargaan, yaitu kota bersih. Faktanya, Kota Adipura itu ya yang faktanya, ada tugunya itu. Betul, ternyata faktanya kan dapat penghargaan Adipura. Kita kenalkan ke penjuru dunia, ini loh kota saya, pesantrennya maju, pariwisatanya maju, industrinya maju, pesantrennya, pendidikannya, dan termasuk STEM di Magetan, kampus kita dan seterusnya Kak Ros. Baiklah, itu diberi judul apa itu? Itu kami beri judul Indahe Kutha Magetan Kak Ros. Indahe Kutha Magetan. Jadi itu adalah salah satu lagu yang mendapatkan apresiasi dari Bupati Magetan dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama pada waktu itu ya. Sangat betul, alhamdulillah.
setelah membuat lagu Indai Kota Magetan, terus launching harus, terus kita dapat undangan untuk menghadiri di Polres. Ternyata untuk menerima suatu penghargaan dari Kemenak. Setelah itu dapat undangan lagi di Suryagraha dari Bapak Bupati, ternyata juga dapat penghargaan lagi, alhamdulillah. Terus itu bagaimana ceritanya lagu itu dikenal oleh Bupati Magetan dan juga kantor Kementerian Agama, itu bagaimana ceritanya sampai kedengeran? Mungkin launchingnya atau mungkin ada referensi yang lain? Yang pertama, setelah kita buat lagu itu kan otomatis kita launchingkan lewat medsos. Kita punya YouTube, punya TikTok dan seterusnya. Dan alhamdulillah kami sendiri juga menjadi pengurus BKNT. Mungkin karena kita lewat BKNT, waktu itu juga ketua BKNT kan Bu Titik Prawoto. Akhirnya wah ini kebanggaan kita juga. Mungkin terus disuruh hadir menerima penghargaan, ternyata langsung dari Bapak Bupati. Mungkin juga itu liriknya yang bagus sekali ya, karena di situ memuat semua keunggulan-keunggulan yang ada di Kota Magetan. Betul, terutama tadi wisata Sarangan itu ikonik Magetan ya. Sangat. Kemudian pondok pesantren Al-Fatah, kota Madinahnya Indonesia. Betul, kemudian ada juga kampusnya STAIM. Iya. Banyak kan di Magetan, banyak. Malah sekarang ada kampus baru UNESA. Iya. Masya Allah, jadi itu adalah suatu bentuk kebanggaan karena Kang Pri tentunya lahir dan juga besar di Kota Magetan ini. Nah, kalau boleh sedikit penggalan lagunya yang ada lirik tentang keunggulan-keunggulan tadi, boleh dinyanyikan sedikit saja? Oh gitu ya Arisa? Iya. Lupa Kak Ros. nanti untuk lagu-lagunya di belakang aja. Oke, nanti di akhir season kita tampilkan insyaallah sebuah lagu karya Asufi dari Kang Pri, seperti itu ya. Terus. Baiklah, kemudian Kang Pri kan seorang penyuluh agama Islam. Betul. Nah, tentunya karya seni tadi ada yang berhubungan dengan tugas Kang Pri sebagai penyuluh agama Islam. Nah, itu sudah menghasilkan karya seni juga di bidang kepenyuluhan? Oh tentu harus. Jadi yang pertama berangkat dari lagu Corona, yang kedua kita mencoba lagu yang mengangkat kearifan lokal, kebanggaan suatu daerah, kabupaten. Tapi tidak lupa juga karena saya itu adalah penyuluh, otomatis penyuluh agama Islam. Ya, penyuluh agama Islam yang ditempatkan di KUA Kartoharjo Magetan. Maka kita juga punya kewajiban menyampaikan tugas kami. Nah, tugas kami sebagai penyuluh, kita mencoba membuat lagu yang hubungannya ada tugas penyuluh harus. Maka kita buat dengan judul yang pertama, Aku Cinta Indonesia. Belum pernah dengar ya? Karena belum launching. Iya, belum pernah dengar. Makanya nanti agar sahabat-sahabat Reji di rumah lebih mengenal lagi, nanti boleh dinyanyikan di akhir season. Yang kedua, Cinta Alam. Kita menyampaikan ini, kita bersama-sama menjaga alam. Kalau alam kita jaga, kalau alam kita cintai, insya Allah nanti alam akan mencintai kita, kan gitu. Yang kedua tentang moderasi beragama, Kak Ros. Moderasi beragama. Ya. Pentingnya kita menghargai suatu perbedaan. Karena ya fakta di Indonesia ini kan agama bukan satu. Banyak ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu. Belum ada yang sempal-sempalan. Islam aja banyak, ada Islam NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Maka kalau perbedaan ini tidak kita kelola, maka akan menjadi suatu ancaman. Ya nanti tidak akan maju kan gitu. Yang kedua harus perbedaan ini kita akan menyampaikan ke jamaah Majelis Taklim maksudnya. Itu sudah.
Kita sampaikan pentingnya mengelola perbedaan, pentingnya menghargai perbedaan. Tapi kalau yang tidak ikut di majelis taklim, maka ya tidak dengar, tidak paham. Maka kita mencoba menyampaikan pentingnya kita toleransi, pentingnya menerima suatu keragaman, kita tuangkan lewat lirik dan melodi lagu. Berarti di dalam lirik lagu apa tadi judulnya? Kalau yang hubungannya isinya moderasi beragama itu judulnya Indahnya Negeriku. Berarti itu memuat tentang nilai-nilai moderasi beragama, Moderasi beragama yang saat ini digencarkan oleh Menteri Agama. Betul harus. Karena itu menggambarkan bahwa Indonesia itu berbineka tunggal ika. Betul. Jadi bagaimanapun perbedaannya kita tetap satu. Iya, tetap satu. Kesatuan negara Republik Indonesia ini. Karena ada hadis gini Kak Ros. Maka saya ulang lagi, semua lirik yang kami buat Kak Ros, yang diwadai Asufi itu semua lirik insya Allah harus mengacu Al-Quran dan hadis. Jadi enggak sembarang kita buat lirik terus kita sampaikan, enggak. Insya Allah harus setiap kita membuat lirik, kecuali budaya harus. Kalau kita mengangkat budaya seperti Indah Kota Magetan, referensinya ya profilnya Magetan. Seperti dulu setelah Magetan kita membuat lagu Deng Ngawi Kumpul Ati, maka referensinya ya profilnya Ngawi. Tapi kalau kita membuat termasuk kayak terkait dakwah, maka liriknya insya Allah selalu kami referensinya Quran dan hadis. Contoh mamanya di situ ada lirik gini, persatuan adalah kekuatan, bercerai-berai adalah ancaman. Nah, ini kan hadisnya al-jama'atu rahmat wal furqatul adab. Kalau ingin kita digerojok rahmat Allah Ta'ala, maka kita harus bersatu. Kalau ingin maju, kita harus bersama-sama. Jangan melihat kamu siapa dan saya siapa. Jangan melihat agamamu apa, rasmu apa, enggak. Yuk bareng-bareng, walaupun kita berbeda-beda, bersama-sama untuk membangun bangsa. Iya. Kita tuangkan di lirik dan melodi lagu. Betul, menarik sekali ya yang lagu tadi yang ada hubungannya dengan tugas Kang Pri sebagai seorang penyuluh agama. Betul, tadi menuangkan tentang moderasi beragama, tentang perbedaan-perbedaan. Tentunya itu juga merupakan pengamalan Pancasila ya. Oh, betul. Karena tentang persatuan, ya, tentang perbedaan dan sebagainya. Ya, sila ketiga. Ya, bagus sekali. Mungkin kepada sahabat religi, terutama para penyuluh agama Islam dimanapun berada, mungkin bisa terinspirasi oleh Kang Pri tadi ya, Allah, untuk tetap berdakwah dengan segala kemampuan. Ya betul Kak Ros. Bisa dicatat Kak Ros, catatan untuk kita semua. Metode ini sangat penting. Jadi kalau saya itu mengatakan gini, keberhasilan sesuatu itu juga ditentukan dari metode. Apabila metodenya bagus, insya Allah keberhasilan di depan mata. Entah apapun, entah kita mengajar. Kalau kita mengajar tidak punya metode, ya selesai sudah, asal jalan. Berdakwah sama harus. Berdakwah harus mempunyai metode. Lah metode ini kita harus juga jangan angger metode. Berdakwahlah pakai metode yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam dakwah ya, izin dalil nggak apa-apa ya. Oh ya, itu keahlian seorang penyuluh agama. Yang jelas dakwah ini kan pedomannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhah hasanah. Jadi berdakwah harus dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan ucapan yang baik. Maka jangan jauh-jauh.
Seperti contoh perkembangan Islam yang ada di Nusantara kita, di Indonesia harus. Dulu sebelum Islam masuk di Indonesia itu kan bukan Islam agamanya. Ada yang mengatakan agama yang di Indonesia itu adalah khususnya Jawa adalah Kapitayan, kan gitu aja. Agama Islam masuk di sini yang dibawa oleh para masyayikh, para aulia di sini ternyata bukan sekedar dia dakwah, punya metode, dan metodenya ternyata tidak sama Kak Ros. Ada yang metodenya mengangkat lewat pendidikan seperti Sunan Ampel atau Sunan Giri, ya. Ada lagi dia berdakwah pakai metode lewat memberi suatu melatih keterampilan seperti Sunan Muria. Sunan Muria itu dia dakwah lewatnya melatih keterampilan bercocok tanam. Setelah bercocok tanam terus dibumbui dengan ketauhidan dan seterusnya. Ada lagi Sunan Kalijogo, dia berdakwah lewat mengadopsi budaya Jawa. Betul, termasuk pakai media wayang. Terus di situ nanti cerita kisahnya mungkin dibumbu-bumbui dengan sejarah Islam. Ada lagi Sunan Bonang lewat tembang-tembangan. Mungkin Kak Arus kan pernah dengar lagu Tombo Ati. Ya, itu familiar sekali itu. Itu kan juga syair-syair yang diciptakan para pendakwah dulu. Termasuk ler iler tandure wasumiler ta ijo royo tak senggoh temanten anyar. Itu kan juga syair yang menciptakan para sunan dulu. Ya, dan itu maknanya dalam sekali ya. Itu kan metode dakwah, termasuk kok cublek suweng dan seterusnya. Maka dari itu setelah kita membaca perkembangan dakwah, perkembangan Islam, terus kita mempelajari cara dakwahnya para aulia dulu, kita mencoba mengikuti. Maka sekali lagi Kak Ros, Mas Pri, kenapa sampean jenenge dakwah dengan lirik dan melodi lagu? Apakah ada dasarannya umpamanya? Memang dasaran kami itu kita mencoba mengikuti seperti dakwahnya para Sunan Wali Songo. Ya, jadi selain mencontoh dari keteladanan Rasulullah, betul, juga mencontoh para aulia. Betul. Yang ketika masuk di Indonesia itu bagaimana? Betul Kak Ros. Yang kedua Kak Ros, yang jelas saya ulang lagi, dakwah ini ciptakanlah dakwah yang damai. Karena di luar sana Kak Ros ya ada 1-2 dakwah dengan suatu paksaan. Mungkin Kak Ros, mungkin dia lupa. Jadi tugas pendai itu adalah hanya sekedar mengajak Kak Ros. Sekedar mengajak. Masalah nanti setelah diajak dia mau ikut atau tidak itu sebenarnya bukan urusan kita. Kita tuh siapa Kak Ros? Kita tuh bukan nabi, kita bukan rasul. Bayangkan kita flashback ke belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluknya Allah yang paling sempurna, yang paling dicintai Allah, dan doanya harus mustajabah. Benar nggak harus? Betul. Tapi faktanya Rasulullah mengajak semua yang diajak, ya tidak semuanya ikut. Ada yang ikut, ada yang tidak. Benar itu Rasulullah. Karena yang mampu membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah Ta'ala. Betul. Walaupun kamu bahasa dakwahnya bagus, indah, tapi kalau Allah tidak memberi daya, ya tidak mau. Nah itu jadi harus kita menjadikan suatu prinsip kita. Tapi harus walaupun bahasa dakwahmu kurang bagus, bahasa metodenya kurang bagus, tapi kalau Allah memberi hidayah, nanti ya
ikut sendiri berarti gitu loh. Maka ini hanya sekedar sarana mencoba metode. Nah kalau metodenya bagus, terus bahasnya bagus, masalah nanti dia ikut gak ikut ya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi inti dari nilai religinya dari lagu Kang Pri yang berhubungan dengan tugas penyuluh tadi, intinya adalah serukanlah kebaikan-kebaikan dengan bahasa yang indah. Betul, tidak menyinggung perasaan seperti itu ya. Sekali lagi Kak Ros ya, saya berpesan untuk para dai, termasuk Mbak Ros kan juga penyuluh nah. Alhamdulillah. Penyuluh yang multi talent Mbak Ros ini. Host bisa, di wakaf ya bisa, nyanyi bisa. Mungkin kapan-kapan Kak Ros gabung Asufi. Asufi itu grup kami ya Ros ya. Kita berdakwah melalui lirik dan lagu. Sekali nggak masalah Kak Ros. Pesan saya Kak Ros, mari kita berdakwah dengan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan indah, dengan tutur kata yang bagus, merangkul, menghargai perbedaan, dan bahasa yang penuh kasih sayang. Baiklah, terima kasih Kang Pri. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Masya Allah, semoga dapat bertemu lagi di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Amin. Dan menambah wawasan untuk para sahabat di rumah, terutama penyuluh agama Islam dimanapun berada. Amin, amin. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan narasumber Bapak Supriyanto SH. Pesan kami, serukanlah kebaikan-kebaikan dengan bahasa yang indah, sopan dan tidak menyinggung perasaan. Saya Kak Ros pamit undur diri. Apabila mata salah memandang, telinga salah mendengar, mulut pun bisa menyinggung perasaan dalam bertutur kata. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.